Lu pernah ngalamin pusing banget gak sih nentuin sebuah monitor yang sesuai yang lu mau dan dompet lu? Sampai lu bandingin banyak monitor di internet bahkan nonton GTID buat rekomendasinya. Terus, tiba-tiba ada sebuah monitor portable gaming muncul yang nggak tahu dari mana asalnya itu sebuah monitor gaming portable. Ya gua nggak tahu ini ide dari mana, tapi si Asus punya sebuah monitor gaming portable yaitu ROG Strix XG16 AHP Stripway yang bakalan gue bahas di sini. So buat kalian kepo sama monitor ini, mending kita stay tune aja dulu di channel ini. By the way, selamat datang di channel Nyanteh dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka bahas review ataupun juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung nonton video terbaru kita nantinya. Oke, so ya sebenarnya bukan pertama kali juga gua nge-review sebuah motor gaming portable. Waktu lalu gue sempet juga udah mau bahas monitor seperti ini juga, cuma terjadi kecelakaan jadinya di cancel, dan buat reviewnya itu malah gue kasih saran langsung ke apa yang gue mau bahas untuk ke kalian. Jadi langsung ke yang punya brandnya langsung gitu ya. Dan kali ini gue dapat kesempatan lagi buat bahas monitor portable. So kita lihat apakah sudah semakin baik. Asus ROG Strix XG16 AHPW ini adalah salah satu dari lini monitor portable-nya Asus yang menawarkan performa gaming yang sama dengan monitor konvensional lainnya. Namun dibuat chassis portable-nya serta ada baterainya, so basically di kondisi tertentu lu bisa aja pakai monitornya ini tanpa perlu colok listrik saat digunakan. Ukuran layarnya ini 15,6 inci sama dengan ukuran monitor laptop mainstream sekarang dengan akurasi warnanya di 100% sRGB, panel IPS anti glare di resolusi Full HD. Sedangkan untuk refresh rate-nya menawarkan 144Hz gaming experience yang sangat baik. So untuk viewing angle udah bagus juga karena udah IPS, di response time-nya sendiri udah 3 millisecond, udah nggak ada gambar delay ataupun screen ghosting-nya. Selama gue pakai monitor ini buat jadi screen kedua laptop gue, sebetulnya ya udah asik banget. Tingkat warnanya sama dengan kebetulan juga Asus juga ya, jadi tone warna itu bisa mirip dan brightness-nya sendiri cukup terang untuk di kondisi dalam ruangan. Ya asik sih, tapi ketika udah dibawa ke area yang terang gitu ya, brightness 300 nits ini terbilang kurang sih. Terus kalau dipakai saat bermain game pun ya juga asik. Terdapat fitur gaming juga pada monitornya ini, kayak lu bisa setting preset warna sesuai game yang lu mainin dan juga ada shadow boost buat ningkatin area gelap saat bermain game. Asik sih, jadi berasa kayak gue pakai monitor gaming sungguhan. Terus kalau suara monitor ini pun juga ada, cuma kualitasnya sih ya kurang power ya, namun nice to have aja untuk fitur yang satu ini. Ya overall kalau dipakai sekedar hanya monitor aja, ROG Strix ini sih udah oke lah. Paling yang agak lucu aja sih yaitu di bagian bentuknya aja. Ukurannya ini kayak untuk sebuah motor eksternal terbilang kecil banget ya. Biasanya kan minimal di 20 incian lah gitu. Tapi ya namanya juga portable gitu. Ya kali lu bawa monitor 20 inci ke atas ke dalam tas lu gitu. Laptop 17 inci aja udah mulai ngejerit kan. Nah, ya udah mending langsung aja kita bahas soal portabilitas si monitornya ini dulu. Oke, dari desain untuk sebuah monitor portable ini sudah sangat baik. Ukurannya pas ya untuk sebuah monitor portable. Dimensi ketebalannya pun tipis banget dan juga ringan. Serta selama gue pindah-pindah, ya si monitor ini nggak memberikan kayak feeling-feeling gue khawatir lah. Nggak bikin khawatir maksudnya. Lalu untuk tombol-tombolnya ada di sisi kanan atas untuk power, menu, dan juga atas bawahnya buat ngatur USD-nya. Lalu untuk portnya ada di sebelah kiri bawah semuanya. Yang mana ada satu audio combo, 2 USB-C buat display port dan juga charging, serta satu port micro HDMI yang menurut gua sih untuk portnya ini cukup jadi tantangan besar ya untuk si Asus, yang mereka itu belum bisa pindahin portnya di bagian belakang, sehingga untuk estetika akan cukup mengganggu sih, apalagi kalau lu colokin pakai portnya micro HDMI. Otomatis lu perlu colok lagi kabel Type-C buat ngecas ketika baterainya itu udah habis. Beda kalau colok Type-C langsung bisa kerja sekaligus kayak ngirim data gambar buat jadi layarnya sekaligus buat charging si monitornya. Selanjutnya monitor ini udah punya built-in kickstand di bagian belakangnya kayak seperti ini dengan ornamen dari ROG-nya juga, yang mana gunanya ini standing si monitornya itu bisa berdiri tanpa aksesoris tambahan. Jadi asik banget nih, bisa rata di meja posisinya kayak landscape ini ataupun di rotate sekalian, maksud gue di portrait sekalian. Tambah juga untuk pengamannya mereka udah memberikan rubber fit agar tidak mudah geser-geser, yang mana nice, keren lah gitu. Cuma beda cerita nih ketika lu ingin gunain ROG tripod atau aksesoris yang kita dapatkan dalam paketannya, yang mana ini jadi catatan banget buat Asus nantinya.
Pertama dari desainnya, gue kurang suka hampir di keseluruhannya. Dari warnanya aja ini udah kurang senada. Monitornya warna putih susu, terus tripodnya warna silver gitu. Why gitu ya? Gue sih lebih suka, lebih setuju kalau dibikin warna itu senada. Biar memang terlihat eksklusif untuk si monitornya ini. Lalu untuk ukurannya sendiri atau tipe kakinya juga itu ngebuat si monitor itu jadi kayak nggak proporsional gitu. Yang seharusnya kalau gue lihat di sini tripodnya itu harusnya nopang monitor ukuran yang lebih besar. Dan ditambah ketiga kakinya ini yang sama panjang, jadi kayak agak nggak sesuai gitu dengan monitornya yang udah tipis. Namun lu bakalan kesulitan untuk cari posisi ketika pakai si tripodnya ini. Ya minus dari tripod memang seperti itu sih, nggak cuma tripod ini aja, tripod lighting pun seperti itu. Sistem tempel ke monitornya pun juga agak unik. Mereka cuma terdapat sistem knockdown pada bagian atasnya sini, dan pada bagian yang nempel ke monitornya ataupun mountingnya, mereka ini menggunakan baut 1/4 inci kayak aksesoris kamera lainnya. Bisa ditengok ke atas bawah dan juga diputer kiri kanan. Ya oke lah. Cuma yang awalnya di sini gua no problem, tapi lama kelamaan ada sesuatu yang salah juga nih, yaitu di bagian yang nempel ke monitornya. Gua menemukan kerusakan pada sisi ini yang gua rasa sebelum monitornya ke sini ke studio kita dipakainya itu salah. Harusnya di saat pasang ke tripodnya ini monitornya itu ya udah jangan diputer-puter karena memang nggak bisa, karena memang mekanismenya itu nanti bakalan tergerus gitu. Jadi pas gua tahu gua agak sedih sih ya. Anyway, untuk si tripodnya sendiri masih bisa ditinggi turunin. Kalau yang ini sistemnya sih simple aja gitu ya. Terbilang mudah juga sih buat adjustnya. So untuk sistem tripodnya sendiri gua rasa Asus perlu rombak si ROG tripodnya. Bukannya gua ngejelekin ya, tapi ini bakalan berdampak buruk juga kepada penggunanya nanti yang mungkin udah spend uang ke produk yang satu ini. Ya karena untuk monitor ini cukup mahal juga. Setidaknya saran dari gua, better coba mekanisme engsel yang kayak monitor pada umumnya. Jadi rotate-nya itu masih bisa namun pada tripodnya aja. Dan sistem mounting monitor itu nggak cuma sekedar baut 1/4 inci aja. Ya kayak ada khusus pengaitnya gitu lah minimal gitu ya. Ya itu sih untuk soal tripodnya sendiri. Gue ngerasa tuh kayak tripodnya ini sedikit ngerusak suasana si monitornya aja. Padahal motornya sendiri udah bagus dan berpotensi gitu. Kayak baterainya sendiri si ROG XG ini bisa tahan sekitar 2,5 jam untuk full powernya kayak di maximum brightness-nya dan juga di 144 Hz gitu. Sistem chargingnya pun punya fitur fast charge. Kapasitas 7800 mAh ini cuma makan waktu sekitar hampir 2 jam aja buat sampai fullnya lagi. Dan itu pun lu bisa sambil charge dari laptop lu lagi. Jadi ya simple banget lah penggunaannya. Gue juga bisa setting monitornya ini via Asus Display Widget yang bisa di-download sendiri. Jadi gue nggak perlu lagi nih setting-setting lagi lewat OSD-nya. Jadi lebih simple gitu. Dan untuk keperluan mobilitas sendiri, Asus udah kasih kayak sleeve bag juga buat dibawa kemana-mana yang gue rasa masuk juga nih buat barang si laptop lu. Jadi asik banget lah. Jadi ya lucu aja sih, ada sebuah monitor gaming yang mungkin kebutuhan yang satu ini belum banyak diperlukan oleh banyak orang. Tapi si Asus udah ada. Jadi kalau lu bingung buat habisin duit lu buat setup apa lagi, ya mungkin kayak yang satu ini bisa lah. Tapi satu hal nih yang gue masih bingung, gue belum bisa nih cobain monitornya ini buat dipakai ke smartphone gue. Karena handphone gue itu belum support. Dan katanya kalau handphone lu udah ada DP Alt-nya, mungkin kayak latest ROG mungkin bisa lu konekin ini buat main game yang lebih luas lagi. So, selama gue pakai si motor portable ROG ini, mungkin gue juga ada beberapa skema penggunaan yang menurut gue itu cocok dengan workflow gue. Pertama, ya jadi secondary monitor yang posisinya itu lebih ekstrim lagi. Mungkin lo bisa gantung gitu ke pakein tripod kamera atau jadi ala-ala double monitor atas bawah laptop ya, karena laptop gue juga ukurannya sama. Dan kalaupun dipakai buat jadi monitor saat syuting video, ya monitor ini juga asik, layarnya lumayan gede, akurasi warnanya pun juga udah bagus, jadi bisa dipakai lah produksian gitu. Yang ketiga, mungkin lo bisa nih setup monitor ini di mana aja dengan mudah, kayak lo mau laptopan di lantai sambil rebahan, ya lo bisa aja tinggal buka si kickstand-nya ini dan taruh di sebelah laptop lo. Ya balikinnya pun juga nggak ribet. Ya banyak lah pokoknya eksperimen yang lu bisa coba pakai si monitor ini. Cuma kalian perlu tahu nih, untuk harganya sendiri monitor ini nggak berada di range harga yang affordable. Masih di ranah yang cukup pricey. Terakhir gue nemu di GGS ini harganya 8,5 juta. Ya mungkin saat ini lu belum butuh-butuh banget, paling lu nggak bakalan lah beli monitor ini. Atau bahkan saat lu butuh monitor, pilihan ini pun bukan jadi prioritas utama sebelum monitor yang biasanya. Lebih tepatnya lu bakal beli ini kayak lu beli barang unik lah di internet, biar jadi kayak David Gadgetin gitu, buat coba-coba. Ya plus kalau lu uangnya banyak juga gitu. So, apakah ini worth it? Of course, dari performa speknya bagus, komplit lah buat dipakai main game.
Monitor ini bisa lah jadi aksesoris tambahan yang premium ketika lu udah beli komponen utama yang premium lainnya. By the way, worth it-nya si monitornya aja ya. ROG tripodnya masih perlu improve lagi lah menurut gua. Oke, mungkin itu aja dulu bahasan gua dari ROG Strix XG16A HPW. Kalau kalian tertarik juga bisa aja nih cek produknya yang linknya ada di deskripsi. So, semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian yang emang lagi kepo soal monitor portable-nya si ROG ini. Komen pendapatnya juga di bawah, dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racunnya juga, atau mungkin teman kalian ada yang kaya banget gitu ya. Dan terpenting, yang penting ya, aktifin notifikasinya juga dan follow sosial media kita di Instagram nyandote, follow IG pribadi gua di aldianwetes, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Capek banget gua anjir. Bye bye.